Mengapa seperti itu? Karena saya pikir negara-negara Asia yang lain, ini adalah negara-negara Asia yang memang terafiliasi dengan Amerika Serikat. Dan ini juga yang menjadi penghormatan dari dua negara ini tadi. Tapi dengan misi perdamaian yang dibawa oleh presidennya, yang merupakan perwakilan dari seluruh bangsa yang dipimpinnya. Orang yang dianggap kerempeng ini, pelongo-pelongo, ini ternyata nyalinya bak singa. Itu kata beberapa netizen di komentar yang saya jumpai. Bener banget. Pak Presiden kita, Joko Widodo atau Jokowi, dijadwalkan akan mengunjungi Kiev dan Moskwa untuk menjumpai Presiden Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina, dan Presiden Vladimir Putin, Presiden dari Rusia. Kalau mengunjungi mereka di masa damai, itu satu hal. Tapi saat ini, dalam perang berkepanjangan yang belum ada tanda-tanda selesai, Presiden Jokowi nekat datang ke tengah dan pusat medan peperangan ini. Apa yang dicari beliau? Dan mengapa saya berpendapat bahwa beliau adalah pemicu dari gencatan senjata yang ada di antara dua negara ini nanti? Yuk kita akan lihat mengapa saya ramalkan hal tersebut, dan kita akan mulai dari kartu yang pertama. Ini adalah satu hal yang memang sudah direncanakan. Bahkan mungkin ini adalah satu hal yang memang sudah akan terjadi saat Pak Jokowi kemarin nekat masih mengundang Rusia dan juga Ukraina saat mempersiapkan G20 atau G20, yang mana sudah diwanti-wanti oleh Amerika Serikat dan Australia. Jika ternyata sampai mengundang Rusia, maka delegasi mereka mengancam tidak akan mau hadir. Tapi sepertinya bukanlah Indonesia kalau tidak menunjukkan independensinya dan tetap melakukan hal yang tidak pernah diduga, tetap mengundang dua presiden dari dua negara ini tadi. Dan ini adalah konsekuensi yang memang harus dilakukan saat Presiden Jokowi kemarin nekat mau tetap mengundang dua presiden ini. Dan ini menjadikan Pak Jokowi ini presiden pertama di Asia yang mengunjungi Rusia dan Ukraina di tengah konflik yang saat ini terjadi. Kalau ini mungkin kalian sudah tahu, tapi saya yakin mungkin ini akan jadi satu-satunya untuk selama-lamanya presiden Asia yang akan datang ke sana. Kecuali jika ternyata India nanti akan mengirimkan juga ya, tapi saya pikir sangat kecil kemungkinannya. Mengapa seperti itu? Karena saya pikir negara-negara Asia yang lain, ini adalah negara-negara Asia yang memang terafiliasi dengan Amerika Serikat. Mengingat bahwa Amerika memiliki kepentingan di sini, sama seperti kepentingan antara Palestina dan juga Israel, maka sudah pasti sepertinya Pak Jokowi ini satu-satunya presiden atau pemimpin dunia yang berasal dari Asia yang akan berani dan mau datang ke dua tempat ini tadi. Dan tidak tanggung-tanggung, kedatangannya ini dikawal oleh 39 pas pampres yang akan menyertai beliau. Pas pampres ini dibagi menjadi 3 grup dengan 10 prajurit. Ini akan datang lebih dahulu, advance team, yang akan mengecek detail keamanan yang ada di sana. Terus kemudian ada grup kedua yang terdiri dari 19 prajurit yang akan menempel dan mengawal Presiden Jokowi secara pribadi, dan 10 prajurit yang akan bertindak sebagai tim penyelamat yang akan siap sedia, yang akan siap untuk skenario terburuk sekalipun menyelamatkan dan juga menjaga keselamatan Presiden kita. Ini menjadi satu hal yang menunjukkan bahwa keseriusan beliau untuk menghadapi apapun yang terjadi tanpa memandang enteng apa yang sekarang ini memang sedang dialami oleh dua negara ini tadi. Dan walaupun ini adalah kunjungan kerja, tapi ini kunjungan kerja yang dilakukan di masa yang sulit. Beliau pernah melakukan ini saat Afghanistan sedang konflik kemarin itu. Dan ini saya rasa bukan yang pertama kali, maka daripada itu bisa dipastikan ini adalah sesuatu yang sudah direncanakan dan beliau akan berperan penting dalam proses gencatan senjata yang akan terjadi. Mengapa gencatan senjata? Mengapa bukan perdamaian? Akan bahas itu di kartu yang akan muncul nanti. Dan Presiden Jokowi yang merupakan Presiden G20 ini memilih untuk memberikan kontribusi secara aktif, tidak dengan pasif. Memakai yang merupakan sebuah konsekuensi sebagai anggota dari grup GCRG yang merupakan bagian dari Sekjen PBB untuk datang langsung dan mencoba untuk memberikan pendapat untuk terjadinya gencatan senjata agar konflik ini tidak berkepanjangan dan merembet kemana-mana. Karena kita ketahui bahwa konflik ini sudah mulai mengakibatkan permasalahan pangan yang mulai menyebar ke seluruh dunia. Dan untuk itu seharusnya kita bangga karena Presiden Jokowi ini menjadi wakil dari bangsa Indonesia, mewakili 270 juta lebih penduduknya untuk membawa misi menuju ke perdamaian, untuk meminta mereka mungkin saja akan bisa melakukan gencatan senjata. Dan dengan ini kita juga menunjukkan bahwa Indonesia ini memiliki kedaulatan dan tidak tunduk
kepada negara-negara yang adidaya, seperti negara lain yang memang memiliki hutang atau ketergantungan terhadap negara yang menginduki mereka ini tadi. Tidak kurang Amerika ini memiliki pengaruh terhadap negara seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan yang lain-lainnya. Dan juga negara di bawah China dan Rusia yang memang memiliki afiliasi sehingga mereka pasti tidak akan berani berdiri di tengah-tengah seperti Presiden Jokowi mewakili bangsa Indonesia. Maka ini menunjukkan kedaulatan kita bahwa kita tidak disetir oleh blok manapun. Dan masih sejalan dengan cita-cita Presiden Soekarno, di mana Indonesia sebagai negara non-blok berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Dan apa yang akan terjadi nanti? Mengapa bukan perdamaian? Karena Indonesia juga tahu diri, mereka tidak punya kompetensi untuk ikut di dalam konflik yang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina. Dan ini juga yang menjadi penghormatan dari dua negara ini tadi, bahwa Indonesia di sini fokus kepada perdamaian dunia, kepada gencatan senjata, mengurangi korban perang yang tidak berguna, bahwa konflik di antara mereka berdua diserahkan kembali kepada orang-orang yang berseteru ini tadi. Dan Indonesia tidak memihak kepada siapapun. Maka apa yang akan dibawa? Ini adalah misi perdamaian dunia agar terjadinya gencatan senjata terlebih dahulu, agar mereka bisa menyelesaikan semua ini di atas meja perundingan. Dan saya lihat ini sangat mungkin untuk terjadi. Mengapa? Karena sepertinya kalau saya bilang ini adalah perang yang, maaf, tapi ini adalah perang yang seharusnya ini bisa diselesaikan. Rusia jika mau itu bisa langsung membombardir Ukraina. Tetapi ini tentu saja tidak sejalan dengan keinginan Rusia yang menginginkan Ukraina ini tadi kembali sepenuhnya dengan kesadarannya. Dan Ukraina yang memang negara yang sangat kecil mustahil akan bisa melawan Rusia, terutama jika ternyata sekarang ini masih belum tentu mendapatkan bantuan dari NATO. Maka kita akan tahu bahwa dua negara yang memiliki ego yang sama-sama tinggi mungkin akan saling malu kalau mengajukan gencatan senjata. Maka jika Indonesia datang, Indonesia ini akan menjadi sebuah pihak ketiga yang menginginkan gencatan senjata terjadi, dan mereka akan menyetujui itu bukan karena mereka ini harus terlihat lemah dan mengalah, tapi karena mereka mungkin saja, kan saya nurutin Indonesia, jadi ya sudahlah, nggak apa-apa. Sebenarnya saya maunya perang, dan sebenarnya peperangan bukankah tentang itu yang sebenarnya. Maka kita akan lihat dan jadi saksi bahwa nama Indonesia ini akan terekskalasi, dan apapun yang kita lakukan nanti akan menunjukkan bahwa Indonesia ini seperti tadi saya bilang masih aktif berperan dalam perdamaian dunia, tidak dengan persenjataan dan menginvasi sebuah negara, tapi dengan misi perdamaian yang dibawa oleh presidennya yang merupakan perwakilan dari seluruh bangsa yang dipimpinnya. Semoga presiden kita akan kembali dengan selamat. Kita doakan 39 pengawalnya ini akan bisa memastikan keselamatan presiden kita, dan Rusia dan Ukraina ini bisa segera melakukan gencatan senjata, membicarakan semuanya di meja perundingan, dan mencapai perdamaian tanpa pengaruh dari pihak manapun. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia mengikuti konten seperti ini. Tapi jangan khawatir, saya masih tetap membacakan artis-artis dan juga selebriti dan tingkah polanya. Jadi pastikan untuk subscribe channel ini, dan akan semakin seru saat mendekati Pilpres di 2024 nanti. Untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih dan salam untuk keluarga kalian. Sampai jumpa.